Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Pintar Channel. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. La hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'amanukin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bainakum minan nabiyyin wal mursalin. Salawatullah salamukum alaihi majma'in wa ali kullin nasabi kullin wa jami' khulafai rasyidin Nabi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum jami'ah. Wa ila hadratin Nabi Allah Khidir Abil Abbas wal Yabil Malkan wa Jamil Anbiya wal Mursalin wal Malaikatul Muqarrabin wal Ulama Ilamilina Mukhlisin minal Qura'in wal Muhaddisin wal Musannifin wal Mufassirin wa Sufiyin wa jami'i aimatil mujtahidina fiddin wa muqallidina lahum ila yaumiddin lahumul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa masyayikhi syuyukhina wa asatidina wa ustadzina wa asatidina wa mu'allimina wa mu'allimi mu'allimina wa mu'alifil kutub alaihi alamnaha wa alamnaha khasatan la hadrati mu'alifatal kitab wa jami' talamizina wa talabina samtina khasatan pada hadaru biyadzal majlis ridha ilani syawatil qalmata ilah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrud dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat. Ikshif anal hujuban wujudil ma'ani hatta nadali ala khafiyati hadil muskilat wa akhfadna minal khata'i wal zalami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta 'allamul ghuyub. Innal ladzina yashruna bi ayatillahi thamanan qalilah ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Wa asastunu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad asastu lan temen-temen dasari sapa ingsun mandemeni dasari ingsun ing kitab Ihya. Setelahnya Imam Ghazali menyebutkan muqaddimahnya kitab Ihya dan tujuan nulis kitab Ihya kemarin tidak ada lain untuk memberikan penjelasan tentang atau pencerahan tentang ilmu yang hubungannya dengan batin dan membasmi penyakit-penyakit yang sudah kadung melanda dalam hatinya para ulama-ulama yang masih mengedepankan 3 ilmu saja. 3 ilmu yang dikedepankan yaitu adalah ilmu yang hubungannya dengan formal, fikih. Kedua, ilmu yang hubungannya dengan syair, dengan sajak-sajak yang bisa digunakan untuk menarik opini masyarakat dalam mendengarkan. Ketiga adalah ilmu yang untuk mujadalah, sehingga menunjukkan kalau dia hebat, karena 3 ilmu itu merupakan ilmu yang digunakan untuk menjaring, memburu barang haram, wasabakatin khitom, dan bisa menjadikan alat buru atau jaring jolo mendapatkan bondo. Sedangkan ilmu Thariqul Akhirah
dan hal-hal yang telah dilakukan oleh ulama salaf yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan kitab fikhan atau hikmatan wa ilman wa diya'an wa nuran wa dahatan wa irsyadan. Ini sudah menjadi madwiyah terlempit di kalangan manusia dan sudah ditinggalkan. Karena semacam itulah akhirnya Imam Ghazali menganggap nulis kitab Ihya ini adalah merupakan hal yang sangat penting sekali. Di dalam kitab Ihya ini beliau membuat membuat dasar waqad asastu ala arbaati arba' dengan 4/4. Lah 4/4 ini bagaimana? Perempat papat dibagi papat dibagi papat ini 4/4. Waya utawi arbaatu arba' papate per papat. Jadi perapat aku papat dari perempat. Ini kurubul ibadat yang dibahas oleh kitab Ihya ini nanti yang 1/4 membicarakan soal ibadah. Berarti juz awal ini nanti masih fokus banyak dengan kitab fikih, dengan kitab yang menuntun urusan syariat, tata cara sholat, tata cara poso, tata cara makan dan lain sebagainya. Walaupun kita sudah biasa makan tapi belum dikasih tata cara. Nah nanti setelahnya itu dituliskan warubul adat, 1/4-nya kitab adat, 1/4 kitab adat, bukan 1/4-nya kitab adat. Dibagi 4, yang 1/4 kitab ibadah, loh. Yang 1/4 kitab adat. Adat itu hal-hal yang tidak bisa dilepas dari kebutuhan manusia, seperti jual beli, terus sewa menyewa, terus bekerja, cari halal, cari haram. Nanti akan disebutkan dasarnya. Adat itu hal yang yang biasa dilakukan oleh manusia dan tidak bisa dilepaskan dari manusia. Di antaranya itu nanti kebutuhan manusia itu ada tiga derajat. Pertama adalah pokok, usul. Nah usul itu nanti ada 4: sandang, pangan, papan, siasah. Yang pokok, gak iso lepas sangka niku. Jadi gak ono sandang ya, gak enek papasan pangan ya mati. Ono pangan tok gak enek sandang ya ora iso metu. Enek sandang tok gak enek papan ya. Nah, kademen iso mati kuyan. Terus dari itu ono siasah. Karena sing iso gawe sandang ora iso gawe papan, sing iso gawe papan ora iso gawe pangan dan sebagainya, perlu ada pengaturan untuk saling menukarkan kebutuhan satu dengan yang lain. Ini pemerintah itu sing pokok. Terus yang kedua niku adat. Yang kedua adalah mutamimat. Muhayyi. Walaupun yang dibutuhkan 4 itu tapi masih butuh dengan pandi. Mergo petani iso nandur padi tapi ora iso gawe arit, ora iso gawe pacul. Akhirnya butuh pandi iso gawe pandi tapi ora iso tani, ora duwe sawah, padahal mangane ya sego. Nah, sehingga akan saling membutuhkan. Nah, terus yang terakhir mutamimah ya seperti kaya cara menungsone kaya kuku ngoten niku. Gak enek ya gak apa-apa, enek luwih apik. Seperti kaya omah ya ana cete. Nah, terus ana wong panganan niku mesti dimakan sego wis wareg tapi sedikai gethuk pisang bareng ngoten niku ya. Nah, iku kan yo gur mutamimah penyempurna. Ajane wis ya ora usah gethuk pisang, masih ora apa-apa wis wareg ya. Nah, terus enek ya omah niki masih ora enek cete, masih ora enek anune. Kursine ya wis kenek tapi ya kurang sempurna ini. Nah, semuanya itu membutuhkan peralatan yang sehingga bonus sinergi di antara manusia. Akhirnya butuhlah kebiasaan manusia. Ini nanti diatur dalam ilmu adat.
Lah istilah dalam fikih dalam Imam Ghazali disebut adat. Dan nomor 4 warubuul muhlikat, seperempat hal yang menjelaskan perkara sing rusakaken, seperempate perkara kang rusakaken. Bukan seperempate perkara sing rusakaken, sing seperempat perkara-perkara sing rusakaken, ngoten lho manane. Mulai seperempate perkara sing rusakaken kan berarti sing rusakno niku dibagi 4 kan ngoten ta nune. Iki ndak sing seperempat perkara menjelasno perkara-perkara sing rusakaken ibadah, rusakno ati. Nanti yang seperempat itu berbicara soal riya, khidun, sombong, tak ujub, tazkiyatun nafsi. Nah, itu yang dijelaskan sing marakan rusak ibadah. Warubuul munjiat, dan seperempat pira-pira perkara kang iso nyelametaken. Nah, sing iso nyelametaken nanti paling akhir juz yang 4 bicarakan sabar, syukur, tawakal, zuhud. Nah, itu semuanya dibicarakan pada seperempat yang akhir. Hanya ya kita mikir seperempat yang akhir sih nemoni apa ora. Lagi sik menangi apa ora ya wallahu alam bisawab, pokoke sing penting dilakoni ngoten mawon. Yang seperempat awal ini berlutut apa orang nih wallahu alam kok ngene. Nah nggih sekarang ngenteni kuwi jadi terusno putu ngoten mawon lek kan. Pun. Nah saiki wasodartu lan ngawiti ingsun al jumlata ing globalane keseluruhane bi kitabil ilmi kelan kitab ilmu. Li annahu kira temen stune kitabul ilmi iku ghayatul muhimmi. Nah, dari ini saya mulai dengan bahasan kitab ilmu. Kenapa? Karena bab ibadah itu nanti sing bab ibadah niku menjadi 10 kitab. 10 kitab gini ku, kitab ilmi, kitab qawaid, kitab asrarut thaharah, kitab asrarus shalah, kitab asrarus zakah, kitab asrarus siyam, kitab asrarul haji, kitab adabu tilawatil Quran, kitab tartibil aurat wal auqat. Dadi ana 10. Berarti masing-masing seperempat tadi mengandung kitab 10. Yang berarti kalau kita khatam kitab Ihya ini sama dengan khatam 40 kitab. Nah, belum lagi setiap dari 10 itu seperti kitabul ilmi. Kitabul ilmi itu nanti mengandung 10 bab. 10 kali 40. Nah, itu nanti panjenengan mengaji kitab ini menjadi 400 bab. Khatam kitab Ihya ngaji 400 bab tenan, masyaallah. Yes. Iku carane Imam Ghazali ngoten. Li anau ghayatul muhimmi. Karena apa? Ilmu itu paling katok-katoke perkara sing wigati. Artinya rohnya segala sesuatu itu ilmu. Sampai ibadah, sholat, poso dan seterusnya, gak ada ilmunya, gak ada apa-apanya. Rohnya ya ilmu. Mengerti kalau itu diperintahkan oleh Allah. Lah kaya saiki salat jengkulat itu ora paham napa kuwi salat. Menghadap apa iku maca tok. Ya mardut. Intinya salat itu adalah zikir, intinya zikir itu kita sadar bahwa kita itu diawasi oleh Allah, didengarkan oleh Allah, kita itu munajat oleh Allah, tidak jauh dari Allah. Lho niku lho. Nah kalau kita sholat hanya membaca terus hatinya nggak iling, nggak ngerti, artinya nggak ngerti tentang diri kita sholat, malah ngerti ini transaksi sapi di pasar, yo nggak enak gunane sholati, ngoten diantara nih. Karena
inti daripada ibadah keseluruhannya niku adalah zikir. Zikir itu ngerti atau diwalik, kata-kata zikir itu adalah ibadah. Berarti lek gak zikir gak ibadah. Nah, kalau gak zikir ibadah, ngerti itu diperintahkan Allah, ngerti kalau itu dijalankan Allah, ngerti kalau itu kita ngadep nang pangeran. Mulane setiap ibadah itu zikir, setiap zikir itu ibadah. Karenanya Allah Ta'ala di dalam menyebutkan ibadah seperti memerintahkan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun pergi ke Raja Fir'aun untuk memberi nasihat dengan mengatakan izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Terus faqula lahu layyinan, terus diteruskan walatania fi zikri. Jangan sampai engkau kendu, engkau males, kau arasa-rasen ing dalam zikir. Wal murad fi zikri di sana adalah tablighul wahyi, nyampe no wahyu. Nah, kenapa kok tablighul wahyi itu dikatakan zikir? Sebab tablighul wahyi itu merupakan utama-utamanya ibadah, sedangkan zikir adalah yutlaku ala kulli ibadah. Sampai ngaji kaya ngene iki ibadah apa ora tinggal. Kamu iling ndak itu perintah Gusti Allah. Kalau kamu tahu bahwa itu perintah Gusti Allah ya diarani ibadah. Tapi kalau kamu mungkin mencari kesalahannya orang lain ya bukan ibadah. Ya terserah kali zikirmu kan. Nah, sampean sedekah. Ngekei duit lah, bukan ngekei duit nang wong. Ini ki ibadah enggak? Gitu loh zikirmu. Itu kamu membantu kepada orang lain atau mendorong orang lain memilih kamu. Berarti kalau yang pertama ibadah, yang kedua roswah. Yang menentukan hanya itu. Podo-podo sama-sama mengeluarkan harta. Sampai menjadi pengurus Nahdlatul Ulama. Nah ini ibadah kok bukan, terserah zikir. Sampai di sini itu untuk berkhidmah, untuk menghidupi Nahdlatul Ulama atau mencari kehidupan di dalam Nahdlatul Ulama. Niki ya sampean niku zikire sampean niku lho sing nentokno ibadah niku teng niku lho. Iki sing paling penting lah. Mengedikiri mengetahui niku lho, mengetahui itu kan isinya ilmu. Mulane ilmu itu adalah hal yang muhim. Mulane tenan NU niku hidupilah Nahdlatul Ulama, kau akan dihidupi oleh Allah. Besarkan Nahdlatul Ulama, kau akan dibesarkan oleh Allah. Jangan remehkan Nahdlatul Ulama, kau akan diremehkan oleh Allah. Jangan mencari kehidupan di dalam Nahdlatul Ulama, maka kamu akan diambil kehidupanmu oleh Allah. Ketere-tere kok Maryam. Nah, ini udah nih. Hidupilah Nahdlatul Ulama, kau akan dihidupi oleh Allah. Perjuangkan Nahdlatul Ulama, kau akan diperjuangkan oleh Allah. Besarkan Nahdlatul Ulama, kau akan dibesarkan oleh Allah. Banyak orang-orang besar yang tidak punya modal, tidak apa, tapi karena berjuang dalam Nahdlatul Ulama, ya besar sendiri, dibesarkan oleh Allah. Itu penting. Jangan remehkan urusan Nahdlatul Ulama. Jadi pengurus ngeremehno setelah kamu akan diremehkan oleh Allah. Ini kunci ini. Jadi pengurus Nahdlatul Ulama ini bisa mendapatkan, bisa beribadah atau tidak, terserah ilmumu di dalammu itu apa. Zikirmu berarti urusannya ilmumu, yang pengetahuanmu itu apa. Ingin mencari popularitas, apa ingin berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, itu yang menentukan. Makanya dikatakan man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Karenanya Imam Ghazali mengatakan li anau ghayatul muhim,
perkara sing muhim itu saja belum tentu baik. Mas himmah akan bisa menjadi himmah ketika muhim ketika ada ilmunya. Ilmu ini ku reruh kita, sadar kita. Napa mawon pun. Sampai mengaji seperti ini, lek pancen betul-betul karena Allah Ta'ala diurusi karo Gusti Allah, ikhlas. Walaupun kau sembunyikan akan terlihat, tapi kalau kamu hanya karena untuk mejeng misalnya, maka akan dimeredupkan oleh Allah, akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kamu perjuangannya hanya untuk mencari, ngajinya hanya untuk mencari perkara lain. In tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum. Baik itu kau tampakkan, baik kau rahasiakan, Allah akan memperlihatkan, akan menghisapnya. Niki. Kenapa kok Imam Ghazali perlu untuk membaca, untuk memulai kitab ini dengan kitab ilmu? Satu, ghayatul ilmi, ghayatul muhim li aksufa. Karena yang do buka sapa ingsun awalan ing dalam kawitane anil ilmi sangi ilmu allazi kang tu'ubbidah kang den sembah sapa Allahu Gusti Allah ala lisani Rasulillah haline tepi ngatasi petunjuke, maksudnya lisan niku petunjuke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa yang dimulai oleh Kanjeng Nabi, oleh Imam Ghazali, yang pertama kali dibuka adalah kitab Ihya. Sebab untuk membuka ilmu yang membuka, yang menjelaskan, untuk membuka tentang dengan apa Allah Ta'ala disembah, atau dengan cara apa, dengan cara-cara yang menjelaskan tentang cara-cara Allah disembah sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah ditubuti ala lisani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-ahyana ing piro-piro ya menungso saking umat ngoten, yani al-ashkhas min ummati. Bitolabihi kelawan golei bitolabihi kelawan golei alati. Jadi dijelaskan ilmu-ilmu yang dimana Allah Ta'ala telah disembah dengan melalui lesannya Rasulullah. Ketika orang itu golei ilmu iki, berarti ono ilmu sing digolei ora termasuk ibadah karo Gusti Allah. Ono ilmu lek digoleki, golekine ilmu niku lho termasuk ibadah maring Gusti Allah. Jadi Kanjeng Nabi untuk membuka tentang ilmu di mana Allah Ta'ala disembah sesuai dengan petunjuk Rasul kepada umat dengan mencarinya. Di ilmu yang dengan mencarinya nyembah nang Gusti Allah, ilmu yang dengan mencarinya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Niku ilmu sing nopo? Niki singkat ini biar tahu. Tidak semuanya ilmu syariat itu ilmu yang bisa digunakan untuk nyembah nang pangeran. Jadi jangan dikandang kalau itu dari ilmu Al-Quran terus memahami hadis itu adalah untuk pengabdian kepada Allah, nyembah nang pangeran. Orang mesti. Karena Imam Ghazali mengatakan barang siapa mempunyai juga ada seorang fakih yang menganggap dirinya adalah alim di dalam bab li'an sampai detail, alim di dalam bab zihar, alim di dalam bab tolak, alim di dalam bab salam, bab sorof,
kemudian dia mengatakan saya belajar ilmu ini akan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkannya. Ono wong koyok ngoten niku diarani wong kentuk. Nah, diarani wong kentuk. Lho kenapa kok diarani wong kentuk? Lho seorang fakih koyok ngeten iki diarani wong kentuk saniki belajar ilmune liat kalau diamalno ya malah dadi ndak karu-karuan. Belajar ilmune lihar diamalno ya ora enggak malah dekatkan kepada Allah, malah tambah kentuk. Lho kan ngoten ta niki. Lho. Sehingga dengan kitab ini aku dengan Imam Ghazali menjelaskan yang semacam itu, akhirnya banyak ulama-ulama yang waktu itu sangat fanatik dengan kitab fikih, sangat antusias dengan kitab fikih muamalah fikih. Ini kan fikih gegeran kan niku. Fikih mujadalah. Fikih mujadalah. Ulama-ulama yang fanatik dengan fikih itu marah-marah dengan Imam Ghazali. Bagaimana kalau kita belajar syariat, belajar ilmu Al-Quran kok disebut dengan kentuk? Nah, ini. Nah, bagaimana kok bisa disebut dengan kentuk ini? Nah, ini marah-marah orang apa ulama-ulama mugorobah. Mengenai sampai mengusulkan ikhya dibakar barang ini, masalah semacam itu. Nah, ya, memang ya jelas. Itu kan hanya ilmu mujadalah. Ilmu mujadalah bagaimana? Yaitu ilmu yang ketika nanti kita ada kasus akan bisa memenangkan, hanya itu saja. Karena bukan ilmu yang kita amalkan. Nah, zaman belajar lian pada diamalno. Belajar biar pada diamalno kan ya. Belajar amalno ya malah ada karu-karuan sebenarnya. Loh semacam itu. Jadi tidak semuanya ilmu yang kita pelajari dari syariat itu adalah untuk akhirat, bukan. Itu ibadah, tidak. Gak bisa kita belajar ilmu seperti tadi itu tujuannya untuk kita ibadah kepada Allah dengan mengamalkannya. Loh, tidak karu-karuan sama mengamalkan kayak meniku. Rara ibadah karo Gusti Allah malah dosa tok niku. Wong zihar niku sumpah-sumpah niku dilarang. Dan sakit paham. Mulane Imam Ghazali untuk membuka pertama kali ilmu yang dengan belajarnya ini adalah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah melalui petunjuk Rasulullah terhadap umatnya. Ini ben tahu. Kenapa? Karena kan Nabi jauh itu kola. Karena jauh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun. Ini gitu. Talabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun fardu, banget fardune ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Nah, ini sepakat, ini hadis sahih. Tapi jangan dijadikan umum. Memang golek ilmu niku adalah hukumnya fardu ala kulli muslimin. Fardu ain atau fardu kifayah, fardu. Tapi tidak semuanya ilmu yang pelajari ini hukumnya fardu, bahkan nenek sing haram. Nah, tinggal ilmu kita itu bagaimana, mengetahuinya kita gimana, tujuannya kita bagaimana. Ngaji tafsir itu tidak mesti ibadah. Dulu niku ten Lirboyo ada orang Amerika, Sekni John niku mondok nang Lirboyo niku 2 bulan apa 2 tahun apa 2 bulan, terus di Kolom Mayan 4 bulan. Wah niku Quran hafal, tafsir Jalalain hafal, tapi wong kafir. Sekni John wong kafir. Ketika dengan Mbah Yai Makrus diperintahkan untuk iman, jawabnya maaf belum dapat hidayah. Dalilnya yo ilmiah. Kenapa kok gak iman? Ya ulaika antartahum amlan tundirhum la yu'minun. Lho ngoten anune. Masya Allah.
pernah ya seperti Pak Quraisy Siap ketemu dengan pastor. Untuk kitab Ikhya setengah hafal, ngalim tentang masalah tasawuf, ngalim, tapi kok belum iman, belum Islam. Bagaimana? Ya gak dapat hidayah. Permasalahan itu negeriku, tidak ada jaminan. Loh, kenapa kitab ngaji Ikhya? Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan orang Islam. Motifnya memang ke sana. Jadi makanya ngaji ini bukan termasuk ibadah tanpa didasari dengan ilmunya sampean apa. Loh, negeriku ini angel ngoten. Karenanya dikembalikan, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Insya Allah gak melihat perecenganmu, gak melihat formalitasmu. Kamu jadi apa saja gak dilihat. Kamu jadi pengurus NU, baik Suriah, Tanfidiyah, Banom, lembaga, sebagai tukang sapu, tukang ngajar TPG, semuanya itu hanya urusan dunia, formal toh. Golek wis mati gak enak niku. Lah yang diperhatikan oleh Allah bukan formalnya itu, bukan lahirnya itu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Gak melihat formalnya, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang diperhatikan, yang nanti memancar di hadapan Allah, yang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah hati kita. Makanya kita nggak usah ambisi untuk mencari tempat, tapi ditempatkan dimanapun kita lakukan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Khidmah Nahdlatul Ulama, membesarkan Nahdlatul Ulama niku sing dipandang teng mriku. Ini penting. Saya paham nggih. Niki enak lah kayak ngeten, kita nggak akan ada ambisi kepin apa gunane, ngoten nggih. Dadi wong ini apa gunane? Mulia di masyarakat ora enek, walaupun kami cari kemuliaan di masyarakat dengan cari apapun, kalau memang tidak mulia akan tidak dimuliakan. Walaupun kamu tidak mencari kemuliaan, kalau mulia tetap akan mulia. Yes. Cara gampangan niki wong kulit ayu panggah ayu senajan toh ora wedaan. Lek elek senajan wedaan sapi itu ya panggah elek keneng ya. Lek wong ireng senajan toh wedaan ya panggah ireng. Umpama putih sing putih wedake tok lek wong ora kene. Lho ngoten kanune. Orang itu kalau bagus dimanapun tetap bagus. Walaupun tidak dibagusno karo wong ya tetap bagus. Maka iktifaklah, ngambil cukuplah kita dengan pandangan Allah saja, tidak usah dilihat oleh manusia. Biar manusia berkomentar apapun, kalau panjenengan golek komentar bagus daripada manusia, tidak akan pernah. Semua apa yang kau lakukan sebaik apapun menurut orang satu baik, menurut orang lain tidak baik. Makanya Luqman Hakim pernah mengajarkan kepada anaknya agar supaya tidak mencari opini manusia, tidak mencari komentar manusia, tidak ingin mencari tanggapan manusia. Beliau ingin tahu, mengajarkan anaknya tentang sikap manusia. Niku akhirnya beliau nggawa khimar. Nggawa khimar niku dituntun wong loro. Nah, dituntun wong loro mubeng pasar, ingin tahu komentarnya orang-orang. Sebenarnya khimar niku dituntun dengan kedua-duanya, ayah dan anaknya. Apa komentarnya? Wong iki beneh apa enggak? Wong ada kendaraan bisa ditunggangi, kok malah dituntun semuanya jalan kaki. Beneh enggak ini? Tuh salah. Berarti khimar dituntun iki salah. Terus akhirnya ganti Luqman Hakim yang numpak, anaknya yang nuntun. Mubeng lagi. Komentarnya gimana? Ya komentar, iku bapak ora beneh niku. Awake sing wong tuwek malah numpak nang dhuwur, anake dikongkon nuntun bapak ora beneh iku lha ini. Salah meneh. Terus ganti anak dikongkon numpak.
Lukman Hakim mandap, Lukman Hakim sing nuntun, beliau mubeng khimar ditumpahi anake. Ya komentar yang ngono lho, anak orang duwe adab, orang duwe sopan, bapake dikongkon nuntun awake numpak. Salah meneh. Terus akhirnya ganti mubeng maneh. Mubeng maneh yaitu ditumpaki wong loro. Mubeng. Oh, bagaimana komentarnya? Ya salah meneh. Salah meneh ngendaken lah ora beneh. Khimar sakno tumpaki wong loro, ora mesen mung papat ben ambrek jan ngene. Lho niki, berarti kita mencari ghoyatun nas. Ridon laju aku ghoyatun nas, ghoyatun la tudraku. Jadi tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Maka segeralah kita sebelum mati ini lepaskan untuk mencari ridho menungso, alias cuek. Cuek. Wes cuek, biar kamu komentar apapun enggak masalah. Dan enak yang semacam ini enak. Kamu komentar apapun, yang penting saya enggak ngerasani kamu, enggak minta bantuan. Ya sudah. Ini paling enak. Dan yang paling pokok di dalam ngaji ya ini niku tok. Walaupun sampai ngaji berapa kali pun kalau tidak tazkiyatun nafsi, tidak membersihkan hati ini panjenengan kayak ngono, nanti dapat ilmu akan bisa menjadikan sarana untuk kesombongan. Sarana untuk kesombongan. Makanya kenapa orang alim kok menjadi sombong? Wah, aku kiai ora kok hormati. Wah ini. Nah, ketika dari kiai terus duduk di depan, enggak duduk di depan nulis perasaan. Iki ora ngerti karena kenal karo aku. Lah yo ora kenal karo aku wae yo jaga nek ngarep ngono kae lane. Loh, ini kesombongan. Kenapa kok bisa sombong? Ini ada dua hal kalau Imam Ghazali. Pertama, yang dikaji, yang diji. Ini bukan ilmu hakiki, bukan ilmu yang mengenalkan pada dirinya dan mengenalkan Tuhannya dan bagaimana mengabdikan diri kepada Allah. Kedua, ngajinya hanya mengaji saja tapi tidak berusaha tazkiyatun nafsi, membersihkan hatinya, kotor hatinya. Ini kayak riadoh. Riadoh itu apa? Bukan riadoh itu nanti tidak makan terus menerus, bukan. Riadoh itu menahan nafsa anil hawa, mengekang keinginan-keinginanmu, biasnya nafsu. Niki insyaallah dan penak uripe sampean. Penake dengan harta juga enggak cukup. Makanya Syekh Yasin Al-Bastami qaddasallahu sirrah. Syekh Yasin Al-Bastami qaddasallahu sirrah ketika santrinya itu bertanya kepada beliau, "Kiai, kula niku ngaji pinten-pinten tahun dateng panjenengan kok gak bisa merasakan lazat, tidak merasa nikmat sebagaimana sing panjenengan ungkapaken mengko ibadah kaya ngeten iso anten, kula kok panggah glambyar." Padahal kula nggih ngaos ten panjenengan niku guru ten panjenengan nggih pun pinten-pinten tahun. Napa to nggih kok sasik gelambyar ini sholat berarti dia pakai gelambyar ya kayak kita awaannya kan latihan sholat berpinten tahun ya pakai kayaknya perubahan belas kayak panjenengan mboten ngertos insyaallah mboten beda. Napa saged ya kula ngraosaken kados sing panjenengan dawuhaken. Ya iso tapi awakmu gak kuat. Pun lek menawi saged napa mawon sing panjenengan pasrahaken kula badhe lakoni yai. Pun talah ora kuat awakmu ora kuat. Pun jajal mawon kula lihat terus pundi wis ngene. Padahal niku kiai ndek omahe wis ke santrine duwe pondok isan. Oke wong ngaji. Wis ngene lek pancen awakmu jajal tenan saniki awakmu gantiin celonoan cekak. Terus sarungmu cantolno ndek gulu. Terus karo nggawa kacang, jobamu cepoten, serbamu cepoten terus nggawa kacang, mlaku nang santrimu kono. Nang pondokmu,
terus karo ngejak ocah cilik-cilik kon ngelempari batu. Nanti yang kalau melempar batu pada kamu kasih kacang. Siapa sing ngelempar batu kamu kasih kacang. Wis, saiki budal lek yang waduh. Lah niki dos pundi mati. Jajal kiai terus ora metu nang santrine celonoan cekak terus kalungan sarung. Anggawa kacang terus cak dikira-kira diantemi cak cilik-cilik sing ngantemi terus dikai kacang. Wani ora? Waduh terus pundi ya. Lah iya tak kandhani awakmu ora kuat. Mergo apa sik merasa duwe qadar, duwe derajat di hadapan santri. Nah, lek kuwi wis gak duwe derajat di hadapan santri ngarani kentuk ya bene, gak ngerti apa ya bene, ngaji ya bene, gak ngaji bene. Moro ya bene, gak moro ya bene. Iku nanti kamu bisa merasakan ladzat itu. Kenapa? Karena urusannya ladzat itu ketemu karo pangeran, ngadep karo pangeran. Ngadep nang pangeran itu gak akan pernah bisa selama ada selainnya Allah. Sakliyane pangeran iku enek, lek sakliyane pangeran iku gak enek. Lah sampean kepengin loro-lorone ya muzabzabun baina zalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Kon nang dunya tok ya ora gelem. Wis gak usah pangeran-pangeranan, wis urusan dunya tok kaya wong orang-orang barat ora wani. Mengko sik percaya karo akhirat. Wedi mesti nek rokok hari-hari sik wedi kok gak salat gak wani kan. Wis awakmu gak buka tok salat terus gak wani. Wis saiki ibadat tok urusane pangeran tok urusan dunya ya ora wani. Lah bagaimana muzabzabun baina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Iki jenenge munafik itu niki. Nang dunya tok ora, nang akhirat tok ora. Ya wis tengah-tengah kaya ngeten akhire ya mangkuk. Dunyane ora iso penak, akhirate ya ora iso penak. Ngeten iki lho. Ngono lho tekad para auliya niku pun tekad wis ninggalno dunya wis terserahkan dia penak kemenangan. Lho kaya wong Amerika kaya wong luar negeri iso urusan pangeran-pangeranan wis fokus nang kono tok wis. Ya lahire iso gawe macem-macem. Nah nggih. Lah kita kena kemajuan iblis mergo niki muzabzabun baina zalik la ilaha illa wa la ilaha illa. Ya saya sampaikan kemarin seperti hanya gurunya Syekh Jalaluddin Asyuyuti. Jayantin apa nggih sakno apa niku jenenge Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi itu cara guru membersihkan hatinya dari manusia, dari makhluknya. Mulane sing paling repot itu cara membersihkan ketika dia punya santri, punya pangkat, punya harta, apa malih ini kan ini nasab, ini kan ini kan urusan dunia kan 5 nih kalau jadi punya santri, punya nasab, punya kekuatan kuat, punya harta ini udah ini wangel di kongkon ngilangi ini wangel enggak duwe ini rada gampang kan lek duwe ini wangel niku 5 dari urusan dunia, 2 dari urusan akhirat, 7 niku paling angel. Makanya ashabun nafsi ashabu da'in nafsi anallahu qadaran, paling sulit-sulitnya mengobati nafsu karena dia merasa punya qadar. Punya qadar itu punya derajat. Yes, punya derajat. Saat ini ada orang berani menyalonkan presiden karena merasa punya derajat. Lek gak punya derajat gak mungkin deh wani nyalonke. Lane kaya kula sama sekali tidak pernah nyalonke presiden walaupun tujuan. Kenapa? Gak punya derajat. Lha lagi sampean maju jadi calon lurah karena merasa punya derajat. Dan ini kalau tidak merasa punya qadar gak mungkin akan maju. Dan ini yang paling ngilangi angel ini punya qadar. Padahal kemarin sudah saya katakan annalaka qadaron
Nah, Allah kita harus sudah paham bahwa Allah mengatakan kau punya qadar indana malam taro li nafsika qadaron, selama kamu tidak menganggap kau punya derajat. Wa ingkana fa in taro li nafsika qadaron, kalau kamu merasa punya derajat fala qadaro laka indana, kau tidak punya derajat di hadapanku. Loh, ini kalau kamu mesti menghilangkan derajat-derajat semacam ini, Allah akan muncul. Allah akan muncul. Makanya muncul Gusti Allah niku lek sampai hilang, sampai diri hilang, berarti lek hilang awake kan ya wis hilang derajat, hilang sembarangan iki kekuatane barang. Iki lho sing iso maraken. Lek ngeten iso. Makanya Syekh Jalaluddin Arumi dalam cara ketika gurunya untuk membaikkan kepadanya, beliau mengatakan, aku tene gelem nang omahmu, tapi ketika diperintahkan untuk diminta ke rumahnya, saya mau ke rumahmu dengan syarat apa yang saya minta kamu laksanakan. Pokoknya apa sing tak kongkon, sing tak karepno kamu harus mau, maka saya mau ke rumahmu. Terus akhirnya bener, Syekh Jalaluddin Arumi aku didayai karo gurune. Nah, terus ngersakaken apa yai? Nah, aku njaluk arak, njaluk khamr sajeng. Bingung pisan. Lho, panjenengan napa minum yai? Lho. Kok setekok ngono barang awakmu iki to piye teko? Aku njaluk golek arak. Arak ora aja teko aku ngombe ora urusanmu iku. Aku golekno arak. Lho ngene, golekno ajeng kamu sajeng. Khamr. Bingung santri ini, Syekh Jalaluddin Arumi niku pun duwe pondok gedhe niku waktu niku. Waduh gila ya, aku ngongkon santri tuku khamr. Nanti akan kondang lek aku kok. Lah niki lho malah iki lho. Lah iki kok aku kondang aku malah diarani tukang mubi. Akhirnya ditutup-tutup wis. Lek ngono aku tak tuku dhewe. Lek kok ndek ndi enek niku di tempat tuku-tukune wong Kristen. Akhirnya budal dhewe nggawa cobahan ngene kiai yo ngono. Cobahan terus budal nang tukune Kristen. Ya mendadak banyak orang yang curiga, tanya dalam hati, khususnya yang wong daerahku itu lho, kiai kok nang tukune wong Kristen, tukune wong khamr iki napa ini? Apa katene merusak amar ma'ruf nahi munkar apa piye karek ngoten. Akhirnya diketing, dilihat, diawasi dari belakang. Ternyata masuk dalam toko khamr, dia membeli khamr. Saya membeli terus dimasukkan dalam coba. Pulang, tapi gak konangan, gak ngerti lah enak CCTV. Wah, ada gini ya, diawasi. Wes disiapkan kalau santri yang orang yang melihat tadi. Setelahnya dekat di rumahnya, ngadapan masjid langsung diteriakin kalau ini fasik pembohong. Sampai masyarakat keluar dan akhirnya Syekh Jalaluddin Arumi dipukuli babak belur. Kenapa? Karena ini pembohong. Pondok hanya dijadikan tameng, masjid hanya dijadikan tameng, ternyata pemabuk. Loh kan ya itu saya melihat ini bukti melihat membeli khamr di sana. Berarti tukang pemabuk nih. Waduh ini. Nah, setelahnya babak belur baru kiainya datang. Ada apa? Ini orang yang fasik, pembohong, pondok dijadikan tameng. Ada apa sudahlah. Ini tadi membeli khamr. Coba dilihat. Itu mungkin kamu salah lihat. Itu bukan khamr itu. Coba kamu lihat. Mungkin itu bukan khamr. Dilihat. Ternyata jadi air putih. Yang dia ini wah ampuh ini. Khamr ini pun sudah tidak khamr. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti wahlabis sama sarana madorati tadi air putih. Tapi sekadung bapak belum. Terus baru matur nang kiai itu jenengan kayak pelajaran kok amratan menanan itu. Lho iki lho ngerti ya lek awakmu iku di hadapan manusia akan mudah berubah. Walaupun dia menghormati kamu, memuliakan kamu, tapi ketika ada sesuatu yang diduga sedikit saja sudah berubah. Ora usah kok urus menungso. Allah tidak akan pernah berubah karena selalu mengerti apa yang ada pada dirimu. Dan ini lho, ya'lamu sirra wa akhfa. Nah, berarti kuncinya ngaji kitab Ihya ini intinya yang satu itu tok pun.
Tazkiyatun nafsi, kita bersihkan diri kita dari selainnya Allah. Lek panjenengan gak siap nang kono, kok mari ngaji kitab Ihya ya walah lek Ihya ya aku wis khatam balik ini. Wis ngerti lah ini gini akhirnya mengko dadine kesombongan yang ada dalam hatinya. Iku kudu siap teng mriko. Lek gak ngono ya kapan maneh. Dan ini memang perlu disampaikan pada orang-orang yang sudah jadi pengurus-pengurus semacam itu biar voltasenya itu menurun mboten dalune. Tapi bukan semangatnya menurun semacam menurun itu berarti menunjukkan aduh kayaknya apa-apa nih ngoten dalune. Sudahlah, kalau kau perhatikan Nahdlatul Ulama, kau akan diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Kau perjuangkan Nahdlatul Ulama, kau akan diperjuangkan oleh Allah. Kau besarkan Nahdlatul Ulama, kau akan dibesarkan oleh Allah. Tidak usah neko-neko, tidak usah model-model marakno modal madil. Biaya ono Nahdlatul Ulama, kamu akan dibiayai oleh Allah. Aku yakin. Tapi kalau kamu mencari biaya dari Nahdlatul Ulama, diodol-odol lah kamu oleh Allah. Ini penting. Aden. Telah belum faridatun ala kulli muslimin wa umayyizu lan misahaken ingsun wa umayyizu lan misahaken ingsun fi dalem ilmu al ilman nafi'a ing bahasane ilmu to niki lho, ing bahasane ilmu niki bahasane ilmu bab ilmu ing kitabul ilmi lah jenenge. Fihi dalam kitabul ilmi, dalam kitab ilmu ini saya pisahkan, saya bedakan, saya peta-petakan al ilman nafi'ah ing ilmu kan manfaat minadhdhari saking ilmu kan bahaya. Saya peta-petakan antara ilmu sing dor dengan ilmu sing manfaat. Karena sing masih tekok syariat saya katakan tadi itu bisa malah menyesatkan, malah dor. Fikih niku bisa madharat. Contohnya fikih sing madharat niku sampean duwe duit satu nisab yang semestinya sudah kewajiban zakat. 1 tahun kurang 2 dina wae iki lek 2 dina sing duwe iki kewajiban zakat wis kekno bojone ae. Kekno bojone, mula wis kekno bojone sesuk njaluk bojomu, dadi njaluk maneh. Niku wis gak wajib zakat kan. Kenapa? Karena nggak cakep 1 tahun, nggak cakep 1 tahun. Niki fikih sing abdor, fikih sing madoroti membahayakan yang semacam ini. Ngoten lho niki. Pemben zakat 3 kilo, akhirnya iso nggukurno zakate wong 1000. Carane piye ngene? Zakat awakmu iki tak aku zakat teng awakmu. Wis ya wis, aku kan wis duwe dhuwit beras 3 kilo. Wis iki tak zakat nang sampeyan. Iki kan gugur kabeh to. Terus iki ne, tak zakat nang sampeyan. Matur nuwun, terus tak zakat nang sampeyan. Matur nuwun, zakat sampeyan matur nuwun. 3 kilo sing gugurno wong 1000. Cara fikih ngoten. Tapi iki abdor, fikih abdor. Ini kan niki dibedakan kali Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali meritiki para fakih-fakih yang tidak komitmen dengan untuk mendekatkan diri nang pangeran, tapi untuk mencari khelah-khelah niku wa makarallahu fa huwa khairul makirin. Di sini umayyizu fihi al ilma an nafiya min ad-dar. Idza qala sallallahu alaihi wasallam krana apa kok iso ana bedane antara ilmu abdar karo ilmu nafi'? Idza qala krana dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'udzu billahi min ilmin la yanfa'u. Ini karena walaupun ternyata di sana thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, tapi Kanjeng Nabi mengatakan, ya Allah lindungilah kami, jauhkan kami dari ilmu sing la yanfa'u. Na'udzu nyuwun kepawrek saya ingsun bila iklan Allah min ilmin saking ilmu la yanfa'u kang ora manfaat ya apa si ilmu. Sampeyan tingali Kanjeng Nabi yang gudangnya ilmu, Kanjeng Nabi sing paling bersih-bersihnya hati, ahsanul khalqi
aksanun nas khalqan wa khuluqa, itu saja masih minta perlindungan kepada Allah, dijauhkan daripada ilmu sing ora manfaat. Lu ilmu sing ora manfaat itu bagaimana? Nah, kita berbicara ilmu manfaat itu saja, kalau tidak ngaji akan banyak persepsi, banyak interpretasi. Wah, kayak ngaji berhasil. Nah, kok berhasil? Wah, saya dadi wong sugih, dadi wong sukses. Ya gitu nih. Wah, kayak berhasil. Kenapa saya dadi pengusaha? Wah, kayak mondok berhasil karena saya dadi kepala desa. Wah, kayak saya berhasil karena jadi pengurus Nahdlatul Ulama. Nah, bukan itu keberhasilan, bukan itu keberhasilan. Nah, kalau diukur semacam itu ya nanti Ibrahim ukurannya apa? Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Keberhasilan ilmu sesuai dengan tujuannya ilmu, targetnya ilmu. Apa targetnya ilmu? Kemanfaatnya ilmu hanya amal, diamalkan. Amal yang bisa diterima adalah liwajhillah. Kemarin sudah disepakati di dalam khotimah kemarin, masiwa liwajhillah martrodun, selain untuk Allah Ta'ala rodun kabeh. Berarti ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu apapun yang bisa digunakan untuk sarana nang pengeran itu ilmu mahmud, walaupun bimartabatin wahid atau martabatin sanin, tetap ilmu mahmud. Tapi walaupun syariat sudah saya katakan tadi, kalau tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu abdor seperti ngalim fikih untuk menghindar penora wajib zakat, ilmu abdor walaupun itu juga dari syariat. Ngeten. Nah, tapi bagaimana lakukan begitu acara fikih ini untuk menghindar hal-hal yang diharamkan yang memang itu merupakan kebutuhan, seperti ketika Rasulullah mendapatkan kedatangan orang yang sowan waqaddimu baina najwakum bisedekah, artinya sowan nang Kanjeng Nabi kon sedekah, terus dia membawa sedekah kurma sing apik-apik. Setelahnya kurma sing apik-apik, Kanjeng Nabi tanya, apa di Syam juga seperti itu semuanya? Enggak ya Rasul, ini kurma saya yang bagus-bagus saya tukarkan dengan kurma saya yang jelek-jelek saya tukarkan yang baik. Kalau 2 taker sama 1 taker itu riba, jangan seperti itu caranya. Kurmamu sing 2 taker kamu jual, uangnya belikan yang 1 taker yang bagus. Loh, ini khelah di dalam rangka untuk salamati hakki, tidak masalah yang semacam itu, bukan untuk menggugurkan haknya, mencari kemurahan. Ini betulan wis karena cici banget. Wa hakikulan nyatakan intun maila ahli usri ing condonge ahli mongso, yakni ulama-ulama di masa itu. Saya jelaskan kecenderungan ulama-ulama sekarang ini ansakilatin. Saya jelaskan condongan itu menceleke ulama ahli usri ansakilati sawabi saking bentuke kebenaran. Aina khiyati sing arah-arahi kebenaran. Saya akan menjelaskan kemencelekan ulama-ulama sekarang, col kasarane ngoten lho. Akan menjelaskan melnya para ahli usri kan yang ulama nih, ahli usri dari kebenaran. Nah, khiyati sawab. Ini kan yang nantang cara Imam Ghazali kata ini ya. Nah, mulane hati-hati kalau panjenengan ngaji kitab fikih ini, berarti Imam Ghazali sudah siap untuk menjelaskan maila ahlil usri, condongnya melempengi ahli usri ansakilati sawab sadi kebenaran, dari arah-arahnya kebenaran. Berarti kalau nanti sampai disalah-salahkan ahli usri itu sanes masyarakat umum loh, ulama ahli usri, ulama kontemporer. Nah, ini Imam Ghazali sudah siap menjelaskan ke sana. Berarti lek panjenengan ngaji kitab fikih yo nanti siap di koncei kali Imam Ghazali kata ya. Tapi lek gak siap saiki kapan maneh ngoten lho nek. Wes. Wan khidaihim lan iki wis kaya ngono. Condonge niku menceleke wan khidaihim lan dadi kabujuke ahli usri. Nah ini
akan saya jelaskan tentang tertipunya ahli usri. Ulama-ulama sekarang menganggap dia punya kemuliaan, ternyata bos push model bicara ini. Dengan apa? Bila mi isarobi kelawan jumlerete mali mil mafasa jumleret kang ono ing dalem alas. Ati padang nangge alas musamani sirobi atau jumlerete peningale moto nek ya wis gak apa-apa. Dengan jelas gamblang kaya dene nangge ora-ora dan mafasan, ora-ora. Padang sing di ora-ora kabeh wong ketok bilami isarep. Wama lama afil mufasati kalmak musama bilin sirabihi. Jadi kayak meleret kang ketok kok doan lek cara makna murad. Meleret yang jauh dari jauhan. Wis ketok kabeh sing jelas gampangan dengan gamblang. Waktina izin minal ulumi, waktina izin lan oleh nyimpeni ahli usri minal ulumi saking pira-pira ilmu bil qasri. Jadi saiki ulama-ulama menyimpannya mereka dengan ilmu, saya kupas, saya jelaskan bil qasri kelawan ngupas kulit anil lubabi saking niku lho anil lubabi saking kanine. Jadi mereka-mereka yang sekarang ini cenderung mempelajari tentang apa itu menyimpan ilmu-ilmu sehingga ngoten niki yang sehingga menjadi kebujuk akan saya kupas kuliti sehingga menjadi inti sarine niku napa. Terima kasih niki pun selesai le enek sing ditekokaken napa mboten. Monggo lek enek sing ditekokno. Nggih. Nggih. Nanti wong sakniki niku sakjane apa yang salah dikatakan koyok ngipi. Apa yang dilakukan ini gak nyata. Sampai kelakoni sembarang-barang gak nyoto. Baru nyoto sadar iki salah, sadar niki bener sakwise panjenengan mati. Saiki kaya enak kaya ngipi niku panjenengan mangan waret. Kan gak apa-apa to, gak problem to. Sampeyan perpakaian baik-baik, sombong dan seterusnya kan gak apa-apa to nih. Tapi wa idza matun tabahu lek wis mati akan ngelilir, ngerti oh tibake salah, aku mang lakoni ngono ngoten iki kanune. Wa idza matun tabahu niku diantarane cara gampangan apa yang kau lakukan dalam keadaan sekarang itu seperti orang lupa, seakan-akan tidak ada permasalahan apapun, tapi kenyataan ketika sudah mati semuanya akan dibuka. Ngoten akan dibuka, baru sadar, masya Allah. Lek wis nang kono malih laula akhrotani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Nggih. Terus jadi nabi saged ketika kumpulan kaya ngeten iki digunakan untuk kesempatan musyawarah karo pengurus, dialog dalam masalah kepengurusan dengan terbuka kepada masyarakat. Apa yang diinginkan masyarakat di dalam memajukan organisasi itu nopo sing dikarepno. Kadang-kadang masyarakat tak menyampaikan nggak punya real, nggak punya jalan, tapi padahal mempunyai ide yang baik. Dan ini menjadi programnya Mbak Yai Miftah agar banyak turun jalan, aku turba mengambil aspirasi masyarakat sehingga PBNU itu menjadi fasilitator terhadap pengurus wilayah, pengurus cabang dan lain sebagainya. Dan itu sangat dipentingkan karena ketika tertutup kan jemalih gak bisa maju, itu tanan-tanan itu enak nih anune. Nah, terbukalah apa dengan dialog terbuka ngoten anune. Ya alhamdulillah
Ingin mboten sios ten NTB wonten NTB yo teko tapi yo kesel. Mergone mangkian NTB niki binjing niki makke dalu insyaallah budal ten Jakarta. Mulai kok Rebo Injing. Nah, golek tengah mana budal maneh. Yo sik enek terakhir nang anu kuwi diparani didhawuhi lek melok nang Sumatera Selatan tiket sik selawi kursi. Wong ya wis gah saras-sarasen. Masalah ya acarane niku mboten harus tapi acarane kur harlah karo MUU karo pemerintahan semacam tok wis. Iku cukup tanfid. Kita bedakan yang penting to yang penting akhirnya alhamdulillah walaupun siap-siap sik iso ngaji ngoten wau. Niki mang maaf kira tok bangkong terus terang kon wau. Mergone Jumat kuliah nang Lirboyo nganti bengi terus napa namine PKP nganti isuk terus isuk dibaki gak iso turu sampai sore kono. Alhamdulillah membenahi UNU ini pun 99,9% pun menjadi milik wis anu apa PC sudah bisa bergerak, bisa menguasai, bisa mengatur secara 100% jadi sehingga sekarang sudah lepas dari oknum-oknum macam-macam walaupun ya mereka ya mungkin satu usaha tapi ini pun 99,9% kemarin pengukuhan rektor dan penggantian warik-warik semuanya tinggal satu langkah statuta yang besok akan saya bawa ke PB ya ini ku tak pun ini nah ini ku Masya Allah jadi angeli tegerikin duwe pendidikan yang ngoten niku. Sausing gawe pelek yang berusaha untuk nyeret keluar niku lho. Nah, ini kudu dikunci bagaimana NU tetap bisa menyetir, NU tetap menjadi owner bukan hanya partner sehingga bisa menguasai di dalam pendidikannya untuk mengarahkan ojo dibuat atas namanya tok NU tapi gak punya kekuasaan apapun. Jangan sampai hal ini terjadi. Dan itu UNU nggih. Oh, mati-matian nggih anu ngoten iki. Alhamdulillah niki pun apa namanya pun ya katakan 99% tinggal sedikit nanti rektor definitif. Namun karena UNU niki sudah ownernya adalah Nahdlatul Ulama PJ sehingga tidak bisa akses ke PB kalau tidak melewati PJ sehingga dalam intervensi kemampuan untuk intervensi sangat kuat. Dampaknya nanti 1 tahun setengah tahun lagi masalah pemilihan Nahdlatul Ulama ini menjadi persaingan yang ketat karena tidak hanya persaingan di dalam memimpin NU tapi urusannya mempengaruhi di dalam masalah UNU. Kayaknya dari mereka-mereka yang kecewa itu programnya dalam sekarang itu ngidik-ngidik MPC ranting. Kenapa? Semboyannya saiki kalah nanti akan menang untuk ganti sih menguasai NU ini. Niki gitu saya sampaikan Masya Allah kayak ngeten. Dile NU niku melarat meneh malah penak. Gak rebutan. Niki kan nggih kalau sudah nangge NU niki punya kekuasaan untuk mengatur di dalam UNU niki sing akhire bagaimana kita bisa menguasai. Waduh ini makanya panjenengan di dalam milih untuk depan kalau mboten kula lho mboten saged kula kesini jelas saged. Jadi hati-hati karena niki akan door to door untuk kaya pilihan kepala daerah karena perebutan tidak hanya di dalam PJ ini tapi wonten buntut-buntutan ini kebijakan-kebijakan yang luar biasa. Mereka nanti rektor itu harus rekomnya dari PJ kan itu ya kena kan nyambut gawe perlu bayar piro lagi ya kena to. Dan niku lho anu niki angele nang NU wis ngoten niku mawon. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa salli wa sallim salatan tusina biha min jamil ahwali wal afat wa tirana biha jamil hajat wa tudahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka derajat wa tubalighuna biha aqsal khairat min jamil khairatil hayati wa badal mamat. Allahumma nas'aluka ma 'allamtana faqat wa la tansana wa tutu ila inda hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Terima kasih segala perhatian. Wallahumma a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.